Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1129, datang ke sini khusus untuk menemui Fang Yu. Di dalam aula, semua orang menatap dengan heran ke arah Fang Yu yang berdiri dengan hormat tidak jauh darinya. Saudara Fang, di lapangan, beberapa orang dengan tajam memperhatikan cara Ye Guan berbicara kepada Fang Yu. Wajah manajer Hong yang duduk di barisan pertama tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Guan akan kembali secara khusus untuk mencari Fang Yu. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa dekan mungkin benar-benar menganggap Fang Yu sebagai saudara. Wajahnya berangsur-angsur memucat. Bukan hanya dia, tetapi banyak keluarga bangsawan dan sekte di lapangan juga memiliki ekspresi aneh saat ini. Mereka telah banyak mengejek Fang Yu ketika dia sedang menurun. Semua orang mengira mustahil dekan yang tinggi dan berkuasa itu memperlakukan Fang Yu sebagai saudara. Siapa dekannya? Siapa Fang Yu? Bagaimana mungkin mereka berdua bersaudara? Namun, pada saat ini, kata-kata Ye Guan seolah menamparkan wajah mereka semua. Fang Yu menatap Ye Guan sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saudara Yang." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku akan berangkat 2 hari lagi. Aku ingin mentraktirmu minum. Apa kamu ada waktu?" Wow, terjadi keributan di lapangan. Bertanya, bukan perintah, ini bukan tentang atasan versus bawahan. Ini benar-benar memperlakukan Fang Yu sebagai teman sejawat. Fang Yu tersenyum dan berkata, "Ya." Ye Guan mengangguk, "Kalau begitu, mari kita lakukan di pavilion Xiambao." Tak lama kemudian, Ye Guan dan Fang Yu pergi. Dan pada saat ini, semua manajer pavilion Xiambao dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya sudah menunggu di luar pintu. Seorang lelaki tua bergegas mendatangi Ye Guan dan Fang Yu. "Dekan, Tuan Fang, silakan." Ye Guan menatap lelaki tua itu dan bertanya sambil tersenyum, "Siapa kamu?" Orang tua itu buru-buru berkata, "Saya Li Chen, manajer umum pavilion Xiambao di kota Guangxuan." Ye Guan mengangguk, "Kau yang memimpin jalan." Orang tua itu membungkuk sedikit, "Silakan." Begitu saja, di bawah pimpinan lelaki tua itu dan sekelompok manajer pavilion Xiambao serta orang-orang kuat, Ye Guan dan Fang Yu tiba di lantai atas pavilion Xiambao. Lantai ini adalah yang paling mewah, dengan dinding di sekelilingnya terbuat dari kaca khusus berkualitas tinggi, memberikan pandangan yang sangat luas. Ye Guan dan Fang Yu memilih tempat duduk di dekat jendela. Setelah mereka duduk, pelayan Li Chen membungkuk hormat, lalu pergi bersama sekelompok pelayan. Namun, mereka tidak pergi, tetapi semua berjaga di pintu. Saat ini, kedua sisi koridor penuh dengan orang. "Dekan, meskipun mereka semua adalah manajer, dan mereka juga manajer kota Guangxuan, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi itu hanya untuk keluarga biasa dan pasukan biasa. Di seluruh alam semesta Guangxuan, mereka masih termasuk golongan bawah. Bagaimanapun, seorang penatua kabinet luar dapat dengan mudah memutuskan hidup dan mati mereka. Belum lagi kabinet dalam. Dan di atas kabinet ada kepala kabinet. Tapi Ye Guan adalah raja sebenarnya dari seluruh alam semesta Guangxuan. Hanya dengan satu kata darinya, belum lagi membunuh seseorang, menghancurkan seluruh pasukan pun akan mudah. Bahkan satu kata biasa darinya sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pasukan. Di koridor, banyak orang merasa gugup dan gelisah karena Ye Guan terlalu jauh dari mereka dan ini adalah pertama kalinya mereka memiliki kontak dekat dengan Ye Guan. Meskipun Li Chen tampak tenang di permukaan,
dia sebenarnya sedikit gugup karena dia tidak yakin dengan niat sebenarnya Ye Guan datang ke paviliun Xiambao kali ini. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Ye Guan dan Fang Yu. Yang mereka tahu hanyalah mereka mengobrol sepanjang malam dan minum banyak alkohol. Keesokan paginya, ketika Fang Yu bangun, Ye Guan sudah pergi. Fang Yu mengusap kepalanya yang pusing dan melihat kekacauan di meja makan di depannya. Dia menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu bangkit dan pergi. Begitu dia keluar dari pintu, dia tercengang. Karena manajer Li Chen dan lainnya masih menjaga di sini. Fang Yu berkata, "Dekan sudah pergi." Li Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Fang, kami menunggu Anda di sini. Apa yang Anda butuhkan?" Menunggu dirimu sendiri, Fang Yu sedikit terkejut, melihat sanjungan yang tak tersamar di wajah orang-orang di depannya. Dia terkekeh. Dia tentu mengerti mengapa orang-orang ini memperlakukannya seperti ini. Jika sebelumnya, dia pasti akan bingung. Tetapi pada saat ini, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa sanjungan yang tampaknya tulus ini sebenarnya salah. Dia bisa memilih untuk tidak menolak. Tetapi dia tidak boleh menganggapnya serius. Fang Yu tersenyum dan berkata, "Saya ingin kembali ke keluarga Fang." Li Chen berkata cepat, "Segera atur." Di sampingnya, manajer Hong ragu-ragu sejenak, lalu berjalan mendekati Fang Yu dan membungkuk hormat. "Tuan Fang, saya terlalu sombong sebelumnya. Mohon jangan dimasukkan ke hati." Fang Yu tersenyum dan berkata, "Manajer Hong, Anda terlalu serius, ini hanya masalah kecil." Manajer Hong baik-baik saja. Fang Yu menatap Li Chen. Li Chen melirik manajer Hong dan berkata, "Tuan Fang, silakan." Fang Yu mengangguk dan berjalan pergi. Semua orang segera memberi jalan. Manajer Hong tampak pucat. Dia tidak peduli dengan sikap Fang Yu. Dan sikap Fang Yu tidaklah penting. Tetapi orang-orang di atasnya akan mengevaluasinya kembali karena kejadian ini. Dan bahkan meminggirkannya sepenuhnya. Karena tidak ada yang berani bertaruh apakah Fang Yu akan mengatakan hal-hal buruk tentang manajer Hong di depan Ye Guan. Bahkan jika kemungkinannya 1:10.000, atasan mereka tidak akan mengambil risiko itu. Sederhananya, sejak saat itu, manajer Hong akan sepenuhnya terpinggirkan. Paviliun Xiambao dan Akademi setara dengan pejabat resmi. Fang Yu kembali ke rumah keluarga Fang. Begitu dia tiba, kepala keluarga Fang, Fang Ting dan anggota keluarga lainnya sudah menunggu di pintu. Melihat Fang Yu, Fang Ting bergegas menyambutnya, "Xiao Yu." Pada saat ini, dia tentu saja merasa sedikit malu. Tetapi ini bukan saatnya untuk merasa malu. Masa depan keluarga Fang masih bergantung pada Fang Yu, jadi tidak peduli seberapa malunya dia harus bertahan. Menatap ketua suku dan anggota klan di depannya dengan wajah menjilat, Fang Yu mendesah dalam hatinya. Ia bisa bersikap acuh tak acuh terhadap sikap orang luar, tetapi bagaimana ia bisa bersikap acuh tak acuh terhadap kerabatnya sendiri? Sejak dia masuk fakultas seni, keluarga Fang tidak pernah menghubunginya lagi, dan bahkan tampaknya sengaja menghindarinya. "Ini salah satu orang saya." Fang Yu menghela napas dalam-dalam di dalam hatinya. Ia menatap Fang Ting dan berkata, "Patriark, aku ingin pergi ke kuil leluhur." Fang Ting cepat-cepat berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia membawa Fang Ting ke kuil leluhur keluarga Fang. Setelah Fang Yu memasuki kuil, dia perlahan berlutut. Fang Ting dan sekelompok anggota keluarga Fang menunggu di samping. Fang Yu menatap tablet roh keluarga Fang dalam diam. Kemarin, saat dia minum-minum dan mengobrol dengan Ye Guan di paviliun Xiambao, Ye Guan menceritakan banyak hal kepadanya. Akhirnya,
Ye Guan berharap dia dapat membantunya melakukan sesuatu. Hal itu tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari, dan akan memakan waktu lama untuk melakukannya. Dia setuju, namun dia harus meninggalkan keluarga Fang. Fang Yu perlahan berdiri. Pada saat ini, Fang Ting tiba-tiba datang dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Yu, keluarga Yue telah mengirim seseorang." Fang Yu mengerutkan kening. Apa yang mereka lakukan di sini? Fang Ting ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Keluarga Yue mengirim seseorang ke sini, berharap untuk menikah sesuai dengan tanggal yang disepakati." Fang Yu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tolong balas pesan-pesan itu untukku dan katakan pada mereka bahwa aku, Fang Yu, tidak mampu membelinya." Fang Ting ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fang Yu tiba-tiba berkata, "Patriark, aku harus meninggalkan keluarga Fang untuk sementara waktu. Selama periode ini, keluarga Fang harus bersikap rendah hati. Jika seseorang datang untuk memenangkan hati kita, keluarga Fang sebaiknya menolaknya. Keluarga Fang kita memiliki fondasi yang lemah, dan air di kota Guangxuan terlalu dalam. Kita tidak bisa sampai di sana. Kita harus berkembang perlahan di Yongzhou, itu bagus." Fang Ting buru-buru bertanya, "Xiao Yu, kamu ingin meninggalkan keluarga Fang, kemana kamu pergi?" Fang Yu tidak berkata apa-apa dan berjalan keluar. Fang Ting buru-buru berkata, "Xiao Yu." Namun, Fang Yu tidak menoleh ke belakang, dan segera dia menghilang sepenuhnya dari pandangan semua anggota keluarga Fang. Berita tentang Ye Guan dan Fang Yu minum di pavilion Xiambao segera menyebar ke seluruh kota Guangxuan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Ye Guan benar-benar memperlakukan orang kecil sebagai teman baik dan saudara. Pada saat ini, Fang Yu yang awalnya adalah seorang penjahat, telah menjadi sosok yang positif di kota Guangxuan. Klan-klan besar dan banyak kekuatan mulai mengajari generasi muda mereka untuk bersikap jujur seperti Fang Yu dan menjaga niat awal mereka. Pada saat ini, semua orang memuji bahwa seseorang harus seperti Fang Yu. Fakultas Seni. Yang Yue berlari kecil menuju kamar kakeknya, Yang Ji. Setelah memasuki kamar, dia melihat Yang Ji sedang duduk di kursi malas tak jauh dari sana. Yang Yue berjalan cepat dan berkata, "Kakek, aku baru saja mendapat kabar bahwa Fang Yu mengundurkan diri. Para petinggi menyetujuinya. Dia seharusnya dipindahkan ke tempat lain, tapi aku tidak tahu kemana." Yang Ji mengangguk tanpa ekspresi. "Mengerti." Yang Yue ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakek, kamu tampak tidak senang." Yang Ji berkata dengan tenang, "Aku senang. Kenapa aku tidak senang? Fang Yu akhirnya berhasil." Yang Yue mengangguk, "Kali ini, tidak akan ada yang berani meremehkannya, dan akademi pasti akan mempercayakannya dengan tugas-tugas penting." Yang Ji King mencibir, "Mereka yang punya hubungan dengan dekan secara alami akan menonjol, dan mereka yang tidak punya hubungan dengan dekan, dunia akan tetap sama, tidak ada yang akan berubah." Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke ruangan. Ketika mereka melihat orang itu datang, Yang Yue dan Yang Ji keduanya tercengang. Karena orang yang datang tidak lain adalah Tuan Zhang dari kabinet saat ini. Yang Ji segera berdiri dan bertanya dengan ragu, "Tuan Zhang, Anda?" Zhang tua tersenyum tipis. "Yang Ji, akademi sudah mengetahui apa yang terjadi saat itu. Seseorang di kabinet luar sengaja menargetkanmu. Kau tidak bersalah. Bukan hanya itu. Karena integritasmu lah kau tidak ikut dengan mereka sehingga akademi tidak menderita kerugian apapun. Sekarang semuanya telah diselidiki. Dengan persetujuan kabinet, mulai sekarang,
kau akan diizinkan untuk bergabung dengan kabinet luar dan merangkap jabatan sebagai inspektur sensor metropolitan. Kau memiliki wewenang untuk memantau dan mendakwa pejabat, meninjau peringatan, dan memberikan nasihat kepada presiden serta membuat saran. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Yang Ji, yang sedikit bingung. Tuan Zhang, apa yang terjadi? Penatua Zhang tersenyum dan berkata, itu adalah instruksi pribadi dari dekan. Selain itu, cucu Anda sudah memenuhi syarat untuk bergabung dengan akademi. Anda dapat meminta dia mendaftar di akademi utama. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, dekan meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Ia mengatakan bahwa perguruan tinggi baru saja berdiri dan pasti masih banyak kekurangan. Tetapi ia berharap Anda tidak kehilangan harapan padanya dan perguruan tinggi. Saat ini, Yang Ji sudah menangis. Zhou Agung. Narensia berdiri di pintu masuk aula, dan Anyu berdiri di belakangnya. Narensia menatap Anyu, kau yakin? Anyu mengangguk. Telah diketahui bahwa Patriark Nalan memang, masalah ini sangat penting. Silakan buat keputusan sendiri, Master Pavilion. Narensia tetap diam. Bab 1130, Kompetisi Alam Semesta Besar. Anyu berdiri dengan hormat dan tidak mengatakan apapun. Naranjia tiba-tiba bertanya, apakah Aozen diatur oleh ayahku? Anyu berkata, Aozen dan Ketua Nalan memang saling terhubung secara rahasia, tetapi insiden klan Tianlong kali ini tidak ada hubungannya dengan klan Nalan. Belum lagi Ketua Nalan, bahkan Master Pavilion dan aku tidak tahu bahwa dekan akan kembali ke alam semesta Guangxuan dalam keadaan yang berbeda kali ini. Klan Tianlong ingin melatih seorang jenius dari klan iblis kali ini, lalu memasuki Akademi Dao Iblis, dan akhirnya mengendalikan seluruh Akademi Dao Iblis. Tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan dekan. Namun, Ketua Nalan memang sedang membuat rencana, dan banyak klan memiliki mata-mata Ketua Nalan. Tentu saja, ada juga banyak mata-mata dari klan lain di klan Nalan. Naranjia terdiam beberapa saat, lalu bertanya, apakah kamu sudah memberitahu Xiao Guan tentang ini? Anyu mengangguk, saya tidak berani menyembunyikannya dari Anda. Master Pavilion, dekan meminta saya untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam, jadi saya segera memberitahu dekan. Naranja mengangguk sedikit, kembali ke Guangxuan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Anyu pun menghilang di tempat, orang Nalan. Naranjia duduk di kursi pertama, dan di sebelahnya adalah Naran Ming, kepala suku Naran. Hanya ada ayah dan anak perempuannya di seluruh aula. Narensia memasang ekspresi kosong di wajahnya. Setelah lama menduduki jabatan tinggi, kini ia memancarkan aura yang tak terlihat dan menakutkan. Nalan Ming bertanya dengan lembut, kau tahu segalanya. Naranja mengangguk. Nalan Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Anyu masih kuat. Naranja bertanya, mengapa? Nalan Ming menoleh ke arah Nalan Jia. Xiao Jia, kamu adalah penguasa pavilion Xiambao dan nyonya alam semesta Guangxuan. Tetapi apakah kamu yakin bahwa posisimu aman? Kamu... Wah, Narensia tiba-tiba menamparkan meja, dan meja itu hancur berkeping-keping. Suara Nalan Ming tiba-tiba berhenti. Wajah Naranjia tertutup lapisan es. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ayah, apakah ayah benar-benar berpikir bahwa tanpa klan Tianlong dan Nona Qian-Qian, klan Nalan dapat tenang bersamaku? Ayah benar-benar salah. Nalan Ming mengerutkan kening. Narensia menggelengkan kepalanya. Nona Chiro dan Chisu dari alam semesta sejati, orang-orang dari peradaban Tianxing, dan Nona Zhou Fan,
Kemampuan mereka jauh lebih kuat daripada kemampuanku. Alasan mengapa aku bisa menjadi kepala paviliun harta karun abadi dan nyonya besar alam semesta Guangxuan bukanlah karena kemampuanku, tetapi karena aku sudah lama mengenal Xiao Guan. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa memimpin paviliun harta karun abadi dan kabinet? Wajah Nalan Ming muram bagaikan air. Naranjia mendesah pelan. Ayah, aku datang untuk mengingatkanmu sebelumnya karena aku ingin memberitahumu bahwa air di akademi itu dalam. Dan banyak orang mengincar klan Nalan kita. Kupikir kau sudah mengerti. Tetapi sekarang tampaknya kau masih belum bisa mengendalikan ambisimu. Nalan Ming menatap Nalan Jia. Xiao Jia, kamu memiliki semua yang kamu butuhkan. Untuk menghindari kecurigaan selama bertahun-tahun, kamu telah mendukung suku Nalan. Tetapi itu terbatas. Kamu dapat memikirkan Xiao Guan dengan sepenuh hati. Tetapi aku tidak dapat tidak memikirkan suku Nalan. Aku tahu bahwa aku belum melihat dunia dan fisikku tidak cukup besar. Tetapi tahukah kamu betapa rendah hati suku Nalanku di hadapan suku Tianlong selama bertahun-tahun? Seberapa agresif mereka? Naranja terdiam. Nalan Ming melanjutkan, kau tidak ingin kami terlibat dalam pusaran ini. Tetapi kau tahu bahwa saat kau menjadi kepala paviliun Xiambao dan nyonya Akademi Guangxuan, klan Nalanku pasti terlibat dalam pusaran ini. Ini seperti di dunia sekuler, ketika ada seorang putra mahkota, kaisar tiba-tiba mendukung pangeran lain. Izinkan aku bertanya padamu. Bahkan jika pangeran itu tidak ingin bertarung, bisakah dia dan klan ibunya benar-benar menjauh darinya? Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu, Xiao Guan, dan Nona Qian Qian, kalian semua tidak memiliki banyak keinginan untuk berkuasa. Itu karena kalian sudah memiliki kekuatan terbesar di dunia. Tapi bagaimana dengan kami, Xiao Jia? Kamu tidak bisa memaksa semua orang untuk melakukan hal yang sama sepertimu. Naranjia perlahan menutup matanya. Nalan Ming melanjutkan. Kaisar baru mengangkat menteri baru. Jika dekan berikutnya bukan anakmu, situasi klan Nalan kita akan semakin buruk dalam beberapa tahun. Lihatlah Master Pedang Manusia. Setelah dia pergi, di antara klan yang memiliki hubungan dengannya, kecuali klan kuno dan klan bulan, berapa banyak keluarga besar lainnya yang baik-baik saja. Aku ayahmu, tetapi aku juga patriark klan Nalan. Aku harus memikirkan klan Nalan. Naranjia berkata dengan lembut, Ayah harus mengerti satu hal. Suku Nalan awalnya hanyalah suku kecil. Kami tidak memiliki cukup sumber daya. Bahkan jika aku sangat mendukung suku Nalan, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatan suku Nalan dalam waktu singkat. Namun, pernahkah ayah berpikir bahwa ini pasti akan membuat suku Nalan berkembang pesat dan akhirnya membawa bencana bagi suku itu? Nalan Ming terdiam. Naranjia melanjutkan, juga, ayah, hanya karena nenek menyerahkan paviliun harta karun abadi kepadaku, bukan berarti dia akan berhenti peduli tentang hal itu. Kamu harus tahu bahwa di belakang Xiao Guan, selain nenek, ada juga kekuatan besar dan lembaga pemikir seperti klan Yang. Hanya karena mereka tidak peduli tentang hal-hal sekarang, bukan berarti mereka tidak mengetahuinya. Apakah menurutmu mereka benar-benar tidak tahu tentang apa yang dilakukan klan Nalanku atau apa yang dilakukan klan Tianlong? Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya, dan Nona Qian Qian, dia dan Xiao Guan adalah satu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia dan Xiao Guan telah benar-benar putus kali ini? Biarkan saya katakan, Xiao Guan bukanlah orang yang tidak berperasaan. Nona Qian Qian telah melalui hidup dan mati bersamanya selama bertahun-tahun. Di hati Xiao Guan, dia memegang posisi yang sangat istimewa. Ayah, Anda pikir semuanya terlalu sederhana.
Nalan Ming memasang ekspresi kosong di wajahnya. Jadi, apa yang akan kau lakukan padaku sekarang? Naranja menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menghukummu. Nalan Ming sedikit mengernyit. Narancia berdiri perlahan dan berkata dengan lembut, "Ayah, banyak hal telah terjadi di alam semesta Guangxuan selama kurun waktu ini. Hal-hal ini telah membuatku mengerti bahwa meskipun aku berusaha lebih keras, Paviliun Xiambao dan alam semesta Guangxuan bukanlah sesuatu yang dapat aku kelola dengan baik. Oleh karena itu, aku telah mengajukan pengunduran diriku kepada ibu mertuaku dan menyerahkan Paviliun Xiambao kepada Nona Zhou Fan. Mengenai kabinet, itu akan dikelola bersama oleh Nona Zhou Fan dan Nona Qirou di masa mendatang." Xiao Jia, Nalan Ming langsung berdiri. Dia menatap Nalan Jia dengan tidak percaya dan berkata dengan suara gemetar, "Kau tidak bisa." Narancia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak memiliki kemampuan itu. Jadi mengapa aku harus menduduki posisi itu? Nona Zhou Fan dan yang lainnya lebih baik dariku dan lebih cocok." Setelah berkata demikian, pandangan rumit terpancar di matanya, lalu dia melangkah keluar. Di dalam istana, wajah Nalan Ming sepucat kertas. Kota Guangxuan, kabinet adalah sekelompok orang yang cukup banyak jumlahnya. Sudah ada 9 orang. Tetapi mereka yang benar-benar memiliki kekuatan militer bahkan lebih sedikit lagi. Tentu saja, ini adalah tindakan yang disengaja oleh Ye Guan dan Narancia. Orang-orang di kabinet sudah memiliki kekuasaan yang sangat besar, dan jika mereka juga mengendalikan kekuatan militer, akan ada kemungkinan besar masalah. Bukan karena mereka takut akan pemberontakan, tetapi terutama karena mereka takut anggota kabinet yang mengendalikan kekuatan militer akan menjadi lebih ambisius. Bagaimanapun, setiap anggota kabinet pada dasarnya mewakili suatu kekuatan. Dan jika mereka mengendalikan kekuatan militer, kekuatan mereka akan terlalu besar. Putri Xin dan Kaisar Yue memegang kekuasaan militer, tetapi mereka berdua jauh dari rumah. Mereka pada dasarnya hanya memiliki hak suara pada urusan kabinet. Mereka juga cerdas dan pada dasarnya tidak peduli dengan urusan kabinet karena mereka tahu bahwa kekuasaan di tangan mereka sudah terlalu besar. Jika mereka mengganggu kabinet lagi, itu pasti bukan hal yang baik bagi mereka. Semua anggota kabinet telah tiba hari ini, termasuk Putri Xin dan Putri Yue. Di antara mereka adalah Zhen Nangsui, anggota kabinet baru yang mewakili klan Zhen. Yang duduk di kursi pertama adalah Ye Guan, sementara Narancia tidak ada di sana. Ye Guan melirik semua orang di lapangan. Orang-orang di sini dapat dikatakan sebagai orang-orang paling kuat di alam semesta Guangxuan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku belum pernah duduk dan mengobrol menyenangkan dengan kalian seperti ini." Mendengar kata-kata Ye Guan, semua orang tertawa. Memang, sejak Ye Guan menjadi dekan, dia pergi dan pada dasarnya tidak pernah kembali. Ye Guan berkata dengan serius, "Hari ini aku memanggil kalian semua ke sini untuk berdiskusi dengan kalian tentang cara mengatur alam semesta Guangxuan. Aku juga ingin mendengar ide-ide kalian. Kalian boleh berbicara dengan bebas." Putri Xin tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Din, apakah kamu benar-benar dapat berbicara dengan bebas?" Ye Guan mengangguk. "Oke." Putri Xin mengangguk, lalu berkata, "Kita semua memahami niat dekan untuk menegakkan ketertiban. Ketertiban seperti itu tidaklah buruk, tetapi saya punya 2 ide. Yang pertama, dekan tergesa-gesa akan menghasilkan pemborosan, tidak ada yang dapat diselesaikan dalam semalam. Dan hal yang sama berlaku untuk tatanan baru ini. Semakin cemas, semakin besar kemungkinan akan ada masalah. Bagaimanapun,
Dekan kita telah menekankan bahwa yang kuat dihormati dan kekuatan adalah segalanya selama puluhan juta tahun. Tiba-tiba, meminta semua orang untuk mulai mematuhi hukum Guangxuan. Banyak orang pasti agak menentang dan tidak nyaman dengannya. Pada titik ini, dia menatap Ye Guan, yang mengangguk dan berkata, "Lanjutkan." Xin Gongzong mengangguk dan melanjutkan, "Komponen inti alam semesta kita masih keluarga bangsawan dan sekte dari semua ukuran, dan ini tidak dapat dihindari, karena jika orang-orang di bawah bangkit, mereka pasti akan bangkit bersama keluarga mereka. Tidak lama lagi, keluarga baru akan muncul. Selain itu, tidak peduli apakah mereka berasal dari keluarga bangsawan atau orang-orang di bawah. Alasan mereka berjuang, selain untuk meningkatkan diri, adalah untuk membawa kehormatan bagi leluhur mereka dan untuk membuat keluarga mereka makmur bersama." Semua orang terdiam. Ye Guan mengangguk sedikit. "Putri Xin, apa yang Anda katakan masuk akal." Putri Xin tersenyum dan berkata, "Kalau begitu saya akan melanjutkan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Silakan lanjutkan." Putri Xin mengangguk. "Ide kedua saya adalah ketika kita menegakkan ketertiban, kita tidak boleh mengabaikan sifat manusia. Kita harus tahu bahwa tidak peduli apakah itu keluarga bangsawan atau sekte. Semua orang berkumpul bersama untuk mencari kemajuan, dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Hanya ketika ada keuntungan, semua orang akan aktif. Setiap sekte atau keluarga bangsawan pasti memiliki ambisi yang besar. Tentu saja, tidak disarankan untuk melakukan apapun untuk mencapai ambisi. Tetapi jika kita dapat memanfaatkan ambisi mereka dengan baik, akan mudah untuk mengendalikan mereka." Li Banzi di samping tiba-tiba berkata, "Saya setuju dengan apa yang dikatakan Putri Xin. Tidak peduli apakah itu keluarga bangsawan atau sekte, mereka adalah komponen penting dari akademi kita. Selain itu, ada banyak keluarga bangsawan dan sekte di seluruh alam semesta Guangxuan. Jika kita dapat mengendalikan mereka dengan baik, dengan bantuan mereka, itu akan sangat membantu kita." Orang beriman itu melirik Li Banzi dan tersenyum. Meskipun dia mengenal Perdana Menteri Li, mereka jarang berkomunikasi karena dia sering bepergian. Pada saat ini, Kaisar Bulan yang tidak jauh dari sana tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bagaimana cara mengendalikan keluarga dan sekte ini? Aku punya ide, alam semesta kita cukup besar, dan kita seharusnya tidak hanya fokus pada alam semesta Guangxuan. Misalnya, kita memiliki kompetisi Wanzhou, jadi mengapa kita tidak dapat mengadakan kompetisi alam semesta, di bawah peradaban yang sama? Biarkan para jenius dan monster dari setiap alam semesta berkumpul bersama. Dan kemudian hadiahnya akan lebih kaya. Misalnya, mereka yang mendapatkan peringkat yang baik tidak hanya akan menerima hadiah yang sangat baik untuk diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga mereka akan dapat menerima hadiah yang sangat baik." Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Cara terbaik untuk mengendalikan keluarga dan sekte ini adalah dengan menggunakan tunjangan. Selama ada cukup tunjangan, mereka harus mematuhi aturan yang kita buat, dan mereka harus mematuhi aturan kita dengan sukarela. Tentu saja, ini hanya garis besarnya. Jika dekan menganggapnya layak, saya dapat membuat rencana yang lebih rinci saat itu." Ye Guan mengangguk. "Saya selalu mengabaikan hal ini. Kita semua hidup untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Jika tidak ada manfaat, siapa yang mau mengikuti kita? Kompetisi ini adalah cara untuk mendapatkan manfaat. Tetapi itu tidak cukup. Ketika saatnya tiba, Kaisar Bulan dapat membuat rencana terperinci untuk kabinet, dan kabinet akan membahasnya dan kemudian memberikannya kepada saya atau Xiao Jia." Kaisar Bulan tersenyum dan berkata, "Baiklah,
Putri Sin tiba-tiba berkata, faktanya, dibandingkan dengan sekte dan keluarga bangsawan, kita akan menghadapi masalah yang lebih serius berikutnya, yaitu, berbagai peradaban, sekte dan keluarga bangsawan masih merupakan kekuatan kecil, dan berbagai peradaban lebih rumit. Bagaimanapun, mereka sendiri bukan hanya kekuatan besar, tetapi juga memiliki sekte dan keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Pada titik ini, dia melirik Zhen Nangsui dan berkata sambil tersenyum, Nona Zhen Nangsui, Anda seharusnya lebih banyak bicara dalam hal ini. Zhen Sui tersenyum tipis, lalu berkata, sebenarnya, Dekan sudah menemukan solusinya, yaitu tata kelola regional sebelumnya. Setiap peradaban berada di alam semesta dan bidang bintangnya sendiri. Setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat bercampur. Dengan cara ini, banyak kontradiksi dan konflik dapat dikurangi. Namun, di mana ada orang, di situ ada pertikaian. Hal yang sama berlaku di antara peradaban. Orang-orang dari peradaban yang lebih tinggi pasti akan memandang rendah orang-orang dari peradaban yang lebih rendah. Jika mereka bertemu, konflik pasti akan terjadi. Pada titik ini, dia berpikir sejenak, lalu berkata, oleh karena itu, saya sarankan kita buat larangan. Misalnya, tanpa alasan khusus, peradaban maju tidak diperbolehkan memasuki peradaban yang lebih rendah. Bahkan jika mereka masuk, mereka harus dibatasi, seperti menurunkan tingkat kultivasi mereka. Selain itu, alam semesta Guangxuan harus membentuk penjaga khusus, yang secara khusus digunakan untuk menjaga ketertiban antara berbagai peradaban kosmik. Ye Guan mengangguk, idemu bagus, untuk penjaga khusus ini. Zhen Sui berkata dengan serius, kekuatannya harus sangat kuat, dan harus memiliki kekuatan tertinggi untuk menekan semua peradaban kosmik. Selain itu, pelindung ini harus tidak mementingkan diri sendiri dan tidak boleh ikut campur dalam urusan internal dan perkembangan berbagai peradaban. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi banyak peradaban. Ye Guan merenung sejenak dan mengangguk. Apa yang kamu katakan sangat bagus dan dapat dilaksanakan. Mengenai pelindung khusus ini, aku akan menetapkannya ketika saatnya tiba. Zhen Sui tersenyum dan berkata, baiklah. Ye Guan melirik semua orang yang hadir, lalu berkata, Putri Sin benar. Tergesa-gesa itu sia-sia. Kita tidak bisa terburu-buru menegakkan ketertiban, tetapi kita juga tidak bisa ceroboh. Mulai sekarang, anggota kabinet akan berkumpul setiap 6 bulan sekali. Kita harus lebih banyak bicara dan berkomunikasi, terutama Putri Sin dan Kaisar Yue. Jangan sembunyikan ketidakmampuan kalian. Tidak ada yang namanya menyembunyikan busur setelah burung mati dan anjing matang setelah kelinci mati. Jika kalian memiliki kemampuan, aku bisa memberi kalian lebih banyak kekuatan. Putri Sin tersenyum cerah. Din, begitulah katamu. Ye Guan mengangguk. Selama kamu mampu dan dengan tulus membantuku membangun tatanan ini, aku dapat memberimu lebih banyak manfaat dan hak. Tentu saja, aku harap kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Dia secara alami memahami bahwa cara terbaik untuk membuat orang lain bekerja untuknya bukanlah dengan membuat janji kosong atau berbicara tentang kesetaraan untuk semua orang, tetapi dengan menawarkan tunjangan. Hanya jika Anda menawarkan tunjangan yang cukup, orang-orang ini akan bekerja keras untuk Anda, dan mereka akan melakukannya dengan sukarela. Sama halnya di dunia sekuler. Kalau bos tiap hari kasih janji-janji kosong, karyawan mana yang bakal bergairah? Bila atasan Anda baik hati dan punya visi yang besar, karyawan mana sih yang tidak mau mengikuti Anda sepenuh hati? Semua orang mengobrol selama beberapa jam lagi, dan ketika Ye Guan selesai menjelaskan semuanya,
semua orang bubar. Di pintu masuk istana Guangxuan, Putri Xin dan Kaisar Yue berjalan perlahan. Awalnya mereka adalah musuh bebuyutan, tetapi setelah bergabung dengan alam semesta Guangxuan, kebencian antara kedua belah pihak sebenarnya telah menghilang. Tetapi mereka masih berpura-pura tidak cocok. Tujuannya tentu saja untuk melindungi diri mereka sendiri. Putri Xin tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku sangat terkejut kali ini." Kaisar Bulan bertanya, "Apa yang terjadi dengan klan Naga Langit?" Putri Xin mengangguk, "Selama bertahun-tahun, klan Tianlong telah berkembang sangat pesat, dan bahkan keluarga tua seperti mereka harus menyingkir. Siapa yang berani menyinggung klan Tianlong? Lagi pula, Ao Qian-Qian mengikuti Ye Guan melewati hidup dan mati setiap hari, dan emosi semacam ini jelas tidak kalah dengan yang dimiliki oleh Master Pavilion Nalan. Jika Ao Qian-Qian benar-benar melahirkan seorang anak, siapa tahu siapa yang akan menjadi dekan berikutnya. Justru karena inilah klan Tianlong begitu percaya diri." Yue Huang berkata dengan lembut, "Saya juga terkejut. Dapat dilihat bahwa dekan serius dalam membangun tatanan baru." Putri Xin mengangguk, "Dekan sudah dewasa. Sebenarnya, kejadian ini juga menjadi peringatan bagi mereka berdua. Demi tatanan baru itu, Ye Guan bahkan berani menghancurkan klan Tianlong, apalagi keluarga dan sekte lainnya. Siapa yang berani main-main? Bahkan mereka takut akan kejutan kali ini. Sungguh kejam. Tahukah kamu, klan Tianlong adalah keluarga kerajaan yang sebenarnya dan salah satu kerabat Ye Guan." Putri Xin menambahkan, "Sebenarnya ada sisi baik dari hal ini. Setidaknya niat dekan sangat jelas. Selama seseorang benar-benar mampu, dia bersedia memberinya lebih banyak kekuatan. Selain itu, tujuan dekan jelas bukan hanya alam semesta Guangxuan di depannya. Tujuannya adalah seluruh alam semesta. Dengan mengikutinya, kita bisa melangkah lebih jauh." Kaisar Bulan mengangguk, "Memang, sungguh disayangkan bagi Nona Qian-Qian. Naga yang baik seperti itu telah diseret oleh klan ibunya sendiri. Sayang sekali." Xin Gongzong mengangguk, "Nona Qian-Qian memang sangat terluka kali ini, tetapi hubungan antara dia dan dekan benar-benar tidak terbayangkan oleh orang biasa." Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kita tidak boleh membahas gosip dekan di belakangnya. Ayo pergi." Tak lama kemudian, kedua wanita itu menghilang. Di sisi lain, An Yu menemukan Ye Guan. Ketika Ye Guan mengetahui bahwa Narensia telah melepaskan jabatan pemimpin Pavilion Xiambao dan kabinet, dia tetap terdiam untuk waktu yang lama. Bersambung.